Ruben Amorim harus kembali memutar otak saat performa Manchester United sedang nyetel. Setan Merah terancam kehilangan pemain penting mereka yang absen karena berbagai alasan. Alhasil, sang penyair diprediksi bakal melakukan sejumlah perombakan besar, bahkan mungkin merekrut pemain anyar di musim dingin. Cetak Gol coba merangkum langkah cepat Ruben Amorim mengatasi badai krisis Manchester United sebagai berikut. Tersandung krisis pemain saat performa mulai nyetel. Manchester United memang gak pernah berjodoh dengan keberuntungan. Di saat performa Setan Merah sedang menanjak, masalah baru kembali menghantui anak asuh Ruben Amorim. Benjamin Sesko dikabarkan harus menepi selama 1 bulan lamanya akibat cedera lutut. Dikutip dari Goal.com, cedera ini cukup serius dan membuatnya harus mundur dari tugas internasional. Dengan begitu, Sesko akan melewatkan sejumlah pertandingan Premier League, termasuk menghadapi Everton, Crystal Palace, West Ham United hingga Bournemouth. Namun pihak Setan Merah memprediksi Sesko bakal absen lebih dari sebulan. Alasannya karena cederanya lebih parah dari yang dibayangkan dari yang diberitakan sebelumnya. Ruben Amorim dibuat sakit kepala karena terbatasnya kedalaman skuad. Sesko sangat dibutuhkan untuk menjadi peran nomor 9 karena memberikan dinamika berbeda pada struktur serangan tim. Masalah ini juga diperparah oleh turnamen internasional Piala Afrika yang digelar bulan depan. Artinya Setan Merah dipastikan bakal kehilangan Amad Diallo dan juga Bryan Mbeumo. Keduanya seolah punya telepati saling paham posisi satu sama lain dan paham kapan harus bertukar tempat. Saat Mbeumo melebar, Amad dengan cepat menusuk ke tengah. Kerjasama kedua pemain ini juga bikin lawan ketar-ketir karena harus menjaga Amad dan Mbeumo bersamaan. Kehilangan keduanya akan memperburuk lini serang Manchester United. Dengan situasi ini, Amorim diprediksi akan mengandalkan Joshua Zirkzee. Striker asal Belanda ini bakal diberikan kesempatan saat dirinya mulai nggak betah karena kurangnya menit bermain. Masih butuh pelapis sepadan untuk Casemiro. Krisis pemain Manchester United diperparah oleh kurang padunya sektor gelandang. Lini tengah membutuhkan pelapis karena Bruno Fernandes diprediksi bakal diubah posisinya. Dari sekian gelandang yang dimiliki Manchester United, hanya Bruno dan Casemiro yang tampil maksimal. Sementara Manuel Ugarte juga belum menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Bahkan baru-baru ini Amorim menyemprot habis performa Ugarte dan merasa kurang puas. Sang penyair nggak segan-segan menyebut pemain 24 tahun ini sebagai beban di lini tengah. Kata-kata pedas dan menyakitkan ini dilontarkan karena performa Ugarte nggak sebaik yang dulu. Amorim tahu betul kalau pemain Uruguay ini dulunya menggendong lini tengah Sporting. Bersama klub asal Portugal ini, Ugarte menjadi gelandang bertahan paling sulit dilewati. Kemampuan ini didapat dengan gak mudah karena dulunya Ugarte berposisikan striker. Namun bersama Ruben Amorim, ex-pemain PSG ini malah merosot drastis. Saat dipercaya tampil sebagai pengganti, Ugarte juga kurang bisa memuaskan hati sang penyair. Bisa jadi penyebab utama Ugarte belum dipercaya starting karena performa yang amburadul. Sang pemain pun merasa nggak nyaman dan berniat untuk angkat koper dari Old Trafford. Kalau memang betul Ugarte bakal angkat koper, mungkin Amorim nggak akan menahannya. Sebab pelatih Portugal ini telah diizinkan manajemen untuk menawar Elliot Anderson. Pemain Nottingham Forest ini memikat hati Amorim berkat performa impresifnya. Sang penyair mengatakan Anderson bakal sangat cocok dengan gaya bermainnya. Lonjakan performa Anderson dipuji langsung oleh Alan Shearer. Menurutnya, pemain 23 tahun ini nggak akan mengalami peningkatan apabila tetap bertahan di Newcastle United. Dia tak akan bisa melakukan apa yang telah dan sedang ia lakukan jika tetap di Newcastle. Bagus untuknya, saya turut senang. Dia menjadi salah satu tokoh utama Nottingham Forest. Dapatkan sepatu sneakers Veraldo yang kini ada potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Tiba-tiba dekati calon pengganti duet Amad Mbeumo. Amorim juga harus bisa memutar otak untuk mencari pengganti Amad Diallo dan Mbeumo. Patrick Dorgu dan Diego Dalot gak bisa terlalu diandalkan menjadi bek sayap utama.
Keduanya dianggap masih kurang tampil maksimal dan bahkan menjadi sumber masalah. Pada laga terakhir melawan Tottenham Hotspur, posisi Dorgu kerap diacak-acak Brennan Johnson. Begitu pula dengan Dalot yang sering meninggalkan tugasnya. Paul Parker mengkritik pemain asal Portugal ini karena lebih sering berselebrasi ketimbang bertahan. Dalot terlalu banyak kesalahan yang tidak perlu. Ia tampak lebih tertarik memberi tos kepada rekan daripada harus melakukan tackle dan menjalankan tugasnya dengan benar, kata Parker. Parker menambahkan Dalot sering kehilangan konsentrasi dan membuat keputusan secara sepihak. Di laga kontra Nottingham Forest, Dalot bahkan membuat kesalahan. Pemain 26 tahun ini terlihat bengong dan gagal mengawal Nicolo Savona. Parker mengatakan Dalot gak cukup bertahan dan selalu kehilangan fokusnya. Ia tidak cukup kuat dalam bertahan, terlalu sering kehilangan fokus dan sapuannya buruk, tambah Parker. Kritikan Parker seharusnya bisa menyadarkan Amorim untuk mengistirahatkan Dalot. Sang penyair bisa mengambil beberapa pemain di bursa transfer musim dingin mendatang. Setan Merah dirumorkan akan menggait Daniel Munoz. Meski sudah tak lagi muda, bek Crystal Palace ini bisa menjadi solusi rapuhnya pertahanan. Berbeda dengan Dalot, Munoz sangat disiplin dan kuat dalam melakukan duel. Selanjutnya ada Karim Adeyemi yang saat ini menjadi pantauan Ruben Amorim. Hanya saja Setan Merah harus siap merogoh kocek 60 juta euro untuk mendaratkannya ke Old Trafford. Skema kejutan Ruben Amorim di tengah jadwal padat. Banyaknya masalah jelang pertengahan musim memaksa Ruben Amorim untuk memutar otak. Apalagi Manchester United bakal dihadapkan jadwal padat mulai bulan Desember mendatang. Jika masalah ini gak lekas diperbaiki, Setan Merah terancam dipukul tren negatif. Dengan kondisi saat ini, salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah dengan mengembalikan peran Bruno Fernandes. Sang kapten bisa digeser kembali ke posisi nomor 10 untuk menggantikan Bryan Mbeumo. Manuver ini berpotensi membangkitkan kreativitas El Magnifico seperti sedia kala. Dengan menempati posisi tersebut, Bruno bakal punya lebih banyak ruang untuk bergerak. Dirinya juga bebas masuk ke kotak penalti maupun bergerak melebar untuk melepas umpan silang. Pergerakan seperti ini sudah tak pernah terlihat sejak dirinya dipindah ke gelandang tengah. Pergeseran Bruno menjadi lebih maju juga bisa menjadi keuntungan untuk Kobbie Mainoo. Gelandang asal Inggris ini berpotensi mengisi peran gelandang tengah bersama Casemiro. Sebelumnya, Mainoo sempat dikritik tidak bisa memainkan posisi tersebut karena terlalu lambat. Namun dengan adanya Casemiro sebagai tameng, sang wonderkid bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Ruben Amorim sendiri mengaku ingin memberi kesempatan kepada Mainoo. Saya bilang bahwa Kobbie sangat layak mendapatkan kesempatan bermain di tim kami. Masalahnya, saya harus menarik salah satu dari dua gelandang senior yang bermain baik musim ini. Di sisi lain, Amorim juga bisa melirik pemain akademi yang punya potensi menjanjikan. Sebut saja Chelsea yang punya kelincahan sebagai winger dan Chido Obi selaku striker gacor. Tak lupa Setan Merah juga punya Jack Fletcher yang bisa menjadi gelandang tengah dan gelandang serang. Bahkan anak Darren Fletcher ini sudah beberapa kali masuk skuad Amorim musim ini. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan langkah cepat Ruben Amorim mengatasi krisis Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amorim mampu membawa Setan Merah kembali ke jalur kemenangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.